Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast kisah Thayyibah. Cerita ini bermula di pesantren Darul Mustafa pimpinan Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Tercatatlah dalam pesantren seorang santri yang bernama Thayyibah, seorang santri keturunan Pakistan, warga negara Inggris. Sejak kecil dia mengaku orang Islam meski tidak menjalankan syariat agama. Sholat ditinggalkan, puasa dilupakan, hingga suatu hari tergerak hatinya untuk kembali kepada agamanya, cari informasi di manakah bisa mempelajari Islam yang murni. Maka sampailah ia di Darul Mustafa Tarim. Thayyibah belajar dengan sungguh-sungguh semua ajaran Rasulullah, kepandaian Rasulullah, kepribadian Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu, kebiasaan para salafus salih, dan ia benar-benar damai dan menemukan yang ia cari. Hingga suatu ketika ada seorang santri putra di pondok Habib Umar Amin namanya, seorang mualaf dari Inggris menyampaikan keinginan kepada Habib Umar ingin menikah. Ia mencari yang sama-sama orang Inggris karena ia berkeinginan kelak ingin berdakwah bersama istrinya kembali ke negerinya Inggris. Mengetahui hal itu, Hubabah Nur menawarkan seorang amin kepada Thayyibah. Mendengar itu, Thayyibah menyatakan akan beristikharah dan mengharap Hubabah Nur juga melakukan istikharah untuknya sebelum dia mengambil keputusan. Hingga beberapa waktu Thayyibah belum mendengar lagi kelanjutannya dari Hubabah Nur. Pada satu saat perjumpaan Thayyibah dengan Hubabah Nur, dia tanyakan perihal istikharah Hubabah. Hubabah menjawab belum melakukan istikharah dan lupa karena kesibukan yang sangat di pesantren. Thayyibah menyatakan ke Hubabah, tidak apa-apa karena saya sudah diistikharahkan, dan tadi malam Rasulullah mendatangi saya dan beliau menyatakan amin adalah hadiah dariku untukmu. Cerita berlanjut. Menjelang pernikahan, Hubabah meminta kepada sejumlah orang untuk mengantar Thayyibah membeli perlengkapan untuk persiapan pernikahan. Diantarlah Thayyibah ke kota Sewon, ke kota Tokyo, ke sebuah toko untuk membeli baju-baju dan perlengkapan make up dan lain-lain. Selama berjam-jam dia berputar keliling toko. Ternyata Thayyibah hanya membeli satu baju. Oleh para pengantarnya ditanya, mengapa hanya satu baju? Dia menjawab, aku masih punya satu baju yang cukup bagus di rumah yang bisa aku pakai. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra hanya mempunyai 2 baju menjelang pernikahannya. Aku takut membeli lebih, sedangkan Sayyidatuna Az-Zahra hanya punya 2 baju. Bagaimana aku di hadapannya kita? Belum selesai cerita ini, oleh pengantarnya Thayyibah juga diingatkan untuk membeli make up dan underwear yang biasa digunakan nanti di hadapan suaminya. Tapi apa jawabannya? Itu adalah aib tidak pantas untuk dibicarakan. Itu masalah suami istri dan orang lain tidak perlu tahu. Sampailah pada hari pernikahannya, beberapa orang sibuk membantu pernikahan kamarnya dan dia melarang mereka, biarlah seperti ini. Ketika orang-orang berdandang dengan aneka make up dengan hormat, dia menolak dan mengatakan, Sayyidatuna Fatimah Zahra hanya merapikan rambutnya dan memakai celak pada hari pernikahannya, dan aku mau yang seperti itu. Ketika ingin memohon bantuan orang untuk mengencangkan plastik baju belakangnya, ia meminta orang yang ada di kamar untuk keluar sejenak karena dia malu adalah sifat wanita beriman, dan meminta satu orang saja untuk mematikan lampu hingga tak tampak auratnya. Dan siaplah seorang Thayyibah dengan dandanan yang sangat sederhana, hanya merapikan rambut, memakai hijab syar'i dan memakai celak saja, keluar dari kamarnya. Tapi apa yang terjadi? Semua orang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah yang maha mengindahkan seorang hamba, yang maha mencantikkan seorang hamba. Dengan dandanan yang sederhana, wajah Thayyibah begitu bersinar memancarkan cahaya ilahi sebagai bidadari turun dari langit, sangat cantik, jauh lebih cantik dari biasanya. Hingga diantarkanlah mereka ke rumah yang akan ditinggali mereka berdua. Keesokan harinya, Hubabah Nur meminta seseorang untuk mengantar sarapan ke rumah mereka. Sesampai di sana, diketuk pintu. Dia
Tidak ada jawaban. Hingga kembalilah ia. Hingga siang hari Ubabah meminta kembali diantarkan makanan untuk mereka. Diketuk-ketuk belum juga ada jawaban. Dan ketika akan kembali pengantar makanan tadi melihat pasangan orang ini berjalan menuju rumahnya. Oh, aku mengantarkan apa yang diminta Ubabah untuk kalian, tetapi dari tadi aku mengetuk pintu rumahmu tidak ada jawaban. Apa kata mereka? Kami baru saja berziarah ke Zanbal, tempat di mana dimakamkan begitu banyak. Apa kata mereka? Jawab saja, berziarah di... Apa jawab mereka? Kami baru saja berziarah ke Zanbal, tempat di mana dimakamkan begitu banyak aulia Allah, dan mereka ke sana dengan jalan kaki pada panas dan terik yang jika dihitung sama dengan 10 menit berkendaraan mobil. Sepasang pengantin baru berjalan di panas terik menuju tempat para aulia Allah dimakamkan. Para aulia Allah dimakamkan untuk bertawasul kepada mereka semua. Sekian, terima kasih.